Oke, halo. Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini adalah hukum yang penting banget di listrik dinamis. Jadi kalian harus tahu esensi dari hukum Kirchhoff ini. Hukum Kirchhoff ini itu sebenarnya simpel banget, jadi jangan pernah dibikin ribet. Jadi hukum Kirchhoff ini ada dua macam. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff tentang arus. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff tentang tegangan. Hukum Kirchhoff tentang arus ini, misalnya kita punya satu titik. Titik ini dilalui oleh arus masuk dan arus keluar. Jadi intinya di hukum Kirchhoff tentang arus ini yaitu jumlah total arus masuk sama dengan jumlah total dari arus keluar. Misalnya kita punya di sini 2 ampere, di sini kita punya 3 ampere, di sini kita punya 2 ampere, ini kita punya 2 ampere. Jadi di sini kita punya berapa? Ini 2 tambah 3 5, 2 tambah 2 4 tambah 1 ampere. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, 5 ampere sama 5 ampere. Atau kita bisa juga tuliskan total jumlah arus masuk sama dengan 0. Gimana nih caranya? Jadi kita misalin aja nih, kalau semua arusnya itu masuk ke satu titik ini. Jadi di sini arus masuknya yaitu 2, di sini arus masuknya yaitu 3 ditambah 3. Di sini arus masuknya adalah ini kan arus masuk tapi arahnya berlawanan. Jadi kita tulis minus 2. Di sini juga arus masuk tapi arahnya berlawanan, kita tulis minus 2. Ini juga arus masuk tapi arahnya berlawanan. Jadi kita tulis minus 1. Ini sama dengan 0. Atau kita juga bisa tuliskan jumlah total arus keluar itu sama dengan 0. Itu sama aja. Tergantung cara pandang kita. Oke. Sekarang kita masuk hukum Kirchhoff tentang tegangan. Misalnya nih, kita punya rangkaian tertutup atau kita sebut juga dengan loop. Ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik D. Misalnya nih, pada rangkaian tertutup ini dilalui oleh arusnya dari A ke B, D ke C, C ke D, D ke A. Ini kita gambar aja loopnya kayak gini. Nah, jadi intinya di hukum Kirchhoff tentang tegangan ini bahwa jumlah VAB arus ini ke sini ditambah jumlah dari VBC ini ke sini ditambah jumlah dari VCD ini beda potensial antara CD dan ditambah beda potensial dari VDA ini nanti sama dengan 0, atau total semua beda potensial dalam satu loop itu sama dengan 0. Jadi asal usulnya yaitu aku kasih tahu, kalian tahu nggak perbedaan antara potensial listrik dan beda potensial? Nah, jadi tegangan itu masuk ke potensial listrik atau beda potensial. Jadi tegangan itu masuk ke beda potensial. Ini disebut juga dengan tegangan. Jadi misalnya kita punya potensial listrik ini 5 volt. Ini adalah potensial listrik 5 volt. Di sini ada potensial listrik 2 volt. Di sini ada potensial listrik 1 volt. Jadi beda potensial atau tegangan antara titik ini ke titik ini itu adalah 5 ke 2 berapa? Positif 3 volt.
Terus dari 2 ke 1 ini beda potensialnya berapa? 1 volt. Positif 1 volt. Dari 1 ke 5, ingat ini kebalik. 1 ke 5 ini beda potensialnya berapa? Negatif berapa? 4 volt, ya kan? Jadi kalau ini ditotalin, yaitu beda potensial antar sini-sini berapa? Positif 3 volt ditambah 1 volt ditambah minus 4 volt. Ini sama dengan berapa? 0. Jadi intinya itu adalah intinya dari hukum Kirchhoff tentang tegangan. Oke, sekarang kita masuk. Jadi misalnya kita punya rangkaian kayak gini nih. Ini beda potensialnya adalah 12 volt. Kita bisa tahu nggak nih berapa potensial listrik di titik ini dan berapa potensial listrik di titik ini? Bisa tahu nggak? Jadi sebenarnya kita nggak bisa tahu nih pasti berapa potensial listrik di titik ini dan berapa potensial listrik di titik ini. Bisa aja potensial listrik di titik ini tuh 15 volt. Kalau di sini potensial listriknya 15 volt, bedanya 12, berarti di sini berapa? 3 volt, ya kan? Ya. Ini ke sini bedanya 12. Kalau potensial listrik di sininya 16 volt. Potensial listrik di sininya berapa? Ya, 4 volt, bedanya 12, ya kan? Tapi kalau mau nekat, kita bisa tulis nih potensial listriknya di sini kita anggap aja 0 volt. Kalau di sini 0 volt, di sini berapa? 12 volt. Itu. Atau dalam prakteknya 0 volt itu bisa kita sebut nih sebagai ground. Jadi masih ingat kan? Misalnya kita punya potensial listrik di sini adalah 5 volt. Potensial listrik di sini adalah 3 volt. Jadi beda potensialnya antara titik ini ke sini itu berapa? 2 volt. Kalau dari 3 volt ke 5 volt berapa? Minus 2 volt. Karena kebalikannya. Jadi tahu kan? Kalau dari titik ini ke sini itu beda potensialnya adalah 12 ke 0 berapa? 12 volt positif. Tapi kalau tak balik gimana? Kalau tak balik dari 0 ke 12. Dari 0 ke 12 dari sini. Ini berapa? Beda potensialnya minus 12. Jadi next time kalau kita nemuin soal kayak gini, kita bisa pakai nih. Ingat prinsip dari hukum Kirchhoff itu adalah tegangan dalam satu loop itu sama dengan 0. Atau sigma V itu sama dengan 0. Jadi kalau kita nemu soal kayak gini nih, kita anggap aja nih, kita tarik garis dari sini ke sini. Masuk dari sini ke sini berapa nih? Minus 12. Ditambah. Kita tarik aja nih dari sini ke sini. Berapa? Masih ingat kan hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Jadi tegangan dari sini ke sini kita anggap aja nih, kita nggak tahu, berarti kita bisa anggap 3I sama dengan 0. Berarti 3I sama dengan 12. I nya kita tahu sama dengan 12 bagi 3 berapa? 4 ampere. Nah, jadi kayak gitu nih. Oke, jadi next time kalau kita nemu soal kayak gini, kita bisa nyari nih berapa nilai I1 nya, berapa nilai I2 nya, berapa nilai I3 nya. Jadi caranya gini nih. Ini kan dalam satu loop. Ini dalam satu loop dari titik ini ke titik ini. Kita bisa tulis nih. Ini berapa tegangannya? 12 volt. Jadi besok next time kalau kita lihat masuknya arusnya dari kutub positif ke negatif, kita tulis saja positif 12. Kalau masuknya dari kutub negatif ke
foto positif, ini kita tulis tegangannya minus 12. Jadi kalau ini dalam satu loop, ini ke sini kan ini tegangannya sama aja nih. Jadi kita bisa cari I1 nya itu sama dengan berapa? I, masih ingat kan hukum Ohm? I sama dengan V per R. V nya berapa? 12. R nya berapa? 3. Berarti arusnya sama dengan 4 ampere. I2 nya berapa? Sama aja nih. Ini kan satu loop, ini 12 volt. Kalau ini bisa kita anggap satu loop. Ininya 12 volt, berarti ini ke sini sama aja nih 12 volt kan, ini paralel kan tegangannya sama. Kita bisa anggap itu juga 12 volt. Sama aja, berarti hasilnya 12 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 3 ampere. Kenapa nih kok sama? Karena kita ingat prinsip dari hukum Kirchhoff kalau total tegangan dalam satu loop itu sama dengan 0. Sekarang I3 nya bisa kita cari berapa nih? I3 nya kan ini tegangan di sini 12 volt, berarti tegangan di sini kan kalian juga tahu berapa, 12 volt, sama aja. 12 dibagi 6 berapa hasilnya? 2 ampere. Udah gampang kan?